Ya, teman-teman di tanggal 3 bulan Mei ya, tahun 2026, ada emiten CEM dari Bro Lumintu M71. Hampir sebulan belum gerak. CEM dong, akum lama bahas dong CEM. Baik, bila dilihat dari LK-nya ya, si CEM ini sudah mulai kerugiannya sudah mulai menyusut dari 2 miliar ke 842 juta saja. Kurang dari 1 miliar ya. Tapi kalau dianualiskan masih menurun ya untuk pendapatan bersihnya. Untuk revenue ada peningkatan dari 45 ke 57. Kuarter 3 pun bagus, cuma kuarter 2 kurang baik dan kuarter 1-nya. Biasanya kuarter 2 aja yang kurang baik. Untuk EPS masih positif 0,77. Sorry, 1,09 ya. Ini PR ratio 83. Rata-ratanya berapa? Ada CEM, ada CAM. Kita cek untuk PR ratio rata-ratanya berapa. Agak sedikit lemot teman-teman. Di 121, nah sudah diperkirakan ini bukan milik fundamental ya. Ini juga PR ratio kan 83. Lanjut untuk PBB-nya 1,33, rata-ratanya berapa? 1,32, sedikit mahal, 0,01 mahal. Terus untuk DER-nya masih aman 0,33. Dilihat dari equity-nya cuma 116 miliar dan hutangnya cuma 38 miliar. ROI-nya kurang baik ya. Kenapa? Karena dia di bawah 10%. Nah, kalau kita hitung-hitung berapa sih harga wajarnya gitu kan. Tinggal dikaliin aja nih 1,09. 1,09 dikalikan dengan ini EPS-nya ya, PR rasionya 121,20. 121,20. Nah, ini hasilnya. Tapi ini bukan milik seorang fundamental ya, karena di sini masih di atas 50,01. Nah, kita tapi sudah mulai ada angka lah teman-teman ya. Kuartal 2 kan nggak ada angka, sekarang kuartal 4 sudah mulai ada angka. Malahan lebih besar gitu kan, 132. 132. Tapi dipastikan ini bukan milik seorang fundamental, tapi milik seorang market maker. Kenapa? Karena nih PR ratio di atas 50,01. Lanjut untuk rumus PBB-nya 6822. 68,22 dikalikan dengan PBB rata-ratanya tadi berapa? 1,32 ya. 1,32. Alhasil, nah mungkin bisa ngejar berdasarkan PBB aja, teman-teman, 90 ya. Menurun ya. Sekarang tanggal 03.05.26. Ini tanggal pencatatan. Baik, sekarang sudah ketahuan harga wajarnya walaupun ini bukan milik seorang fundamental tapi milik market maker. Jadi kalau milik market maker itu punya kebebasan teman-teman, kebebasan angka mau harga berapapun gitu kan. Nah, untuk si CEM ini kenapa belum di-up? Kita cek di sini teman-teman. Nah, nih. Katanya ini sudah di-up sampai ke level sini ya, ke 147 kan lumayan. Ini trennya memang kemarin sudah masih bagus, tetapi sudah jebol tanda penurunan di 95, sekarang 91 kan. Sudah jebol MA 200, tapi masih ditahan nih. Ini kan bukan support nih. Ini hanya tanda penurunan biasa aja, masih ditahan di level sini. Ini belum jadi support. Nah, support itu agak sedikit jauh di 75. Dia kan punya candle panjang nih. Nah, kalau sebuah emiten punya candle panjang jangan sampai dilewatin. Kalau dilewatin lebih baik sabar dulu, jangan ngambil dulu ya. Walaupun ada pantulan lebih baik tunggu dulu konfirmasi MA10-nya dulu. Mulai ini kan ada candle panjang yang pertama dilewatin, jebol. Nah, tinggal satu lagi tahanan itu candle panjang ini walaupun secara teori MA mengatakan bahwa si emiten CEM ini dalam posisi downtrend. Kenapa downtrend? Sudah lebih daripada MA 200-nya walaupun 1 atau 2 tick. Nah, berarti tahanan tinggal satu lagi di sini nih. Bila mana dia mau di-up harus lebih daripada harga dasarnya di 83, berarti harus di angka 86, 85 teman-teman. Jangan sampai jebol nih candle panjang ini. Bila mana jebol patut dicurigai dia akan lepas ke supportnya di 74. 74 jebol, nah 72 sudah menanti. Kalau target
masih di tanda kenaikan 123 dan masih di sini targetnya di 146. Kemarin sudah tercapai di level sininya ya. Di level berapa nih? 135-nya. Sekarang sudah nambahin lagi 146. Targetnya ini sudah 3 kali disentuh, teman-teman ya. Nanti kalau sudah jebol level sini 190. Ingat ini bukan seorang fundamental yang punya, jadi punya hukum kebebasan. Harga pun sekarang masih dari tengah ke bawah, tapi dia punya harga standar di mana di sini 130. Ya teman-teman targetkan ke 130 aja ya. Jangan jauh-jauh dulu kecuali kalau dia mampu ngebreak level 142 yang saya tandain di sini nih. Nah, kalau dia sudah mulai ngebreak level sini, kalau di sini kan 142 teman-teman ya. Nih di sini 142 kan kalau di kenyataan lukisan market maker menandakan di sini di angka 147 ya. Jadi dia harus break 147. Sampai kalau sudah break situ lewat body targetnya 190, tapi kalau dia ke level sini aja tidak mempan nih, bila mana dia tidak mampu untuk up di level sini di 104 patut dicurigai dia akan uji kembali untuk area supportnya kalau ada pantulan gitu kan. Nah ini belum menjadi support ketika dia belum menyentuh MA10 dengan body sedikit ke atas 1 tick. Ini akan menjadi support kalau dia sudah nembus lagi MA10-nya. Sekarang lagi mengejar dulu nih tahanan ini candle panjang ini, jangan sampai jebol. Jadi maksimal ditahan 1 tick di atasnya di 85-an lah. Kalau mereka masih ditahan di situ, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa. Nah, Forex sudah ngambil sejak tanggal 27 April. 27 April si Forex sudah mulai ngambil. Ada si AK yang ngambil 20.000 lot, BK ngambil 2.000, CC ngambil 665. Kalau CC sedikit ya berarti AK yang memimpin. Nah, untuk bandar lokalnya lagi jualan dulu. Semenjak dia naik tinggi ya dia jualan dulu, makanya sabar dulu teman-teman ya. Kenapa belum di up nih bandar lokalnya lagi jualan, si Forex pun baru masuk. Kemarin kenapa di up? Di sini nih smart money terlihat jelas kan. Smart money berkumpul dengan baik terjadi kenaikan. Di sini juga smart money berkumpul dengan baik terjadi kenaikan. Artinya apa? Artinya si bandar lokal sama si Forex butuh lawan. Bila mana lawannya sudah ada, yang mereka juga mengerjakannya, teman-teman. Seperti itulah kerja mereka ya. Harus ada yang jadi korban gitu. Nah, kalau kita lihat di profilnya ya. Di sini saya lihat di sini nih sudah mulai pada keluar Februari Maret ya. Februari Maret itu pada keluar, maka Februari Maret di sini pada keluar, di-up lah di bulan Maretnya. Maret akhir ya. Sehingga nih Februari Maret ya pada keluar. Nah, standarnya itu dia itu di angka seharusnya di angka 5 ribuan tuh kan 5.000 6.000, maka pas ini jadi 6.000 terjadi kenaikan ya. Nanti tunggu update yang masih bertahan sama yang tidak di bulan April. Kalau April banyak yang ngambil ya mungkin agak sedikit lama ya, kecuali kalau yang ngambilnya smart money di sini nih. Smart money kan belum ngambil lagi teman-teman. Jadi kalau ada musuhnya ya saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa terjadi ya. Oke, sementara gitu dulu. Kalau sekarang lagi proses penurunan dulu, jangan ngambil apapun. Cek 15 menitan ya. Kalau kan sudah mulai ada dorongan nih. Nah, 15 menitan daripada teman-teman masuk di MA10 lebih baik tanggung. Biarkan bablas dulu ke MA 200-nya. Biarkan dia ngebreak MA 200 97. Nah, teman-teman entry di situ. Target terdekatnya 104 atau enggak di angka 122. Nah, itu targetnya untuk scalpingan. Tapi ingat hukum scalping apa? Jangan lupa cut loss. Jangan sampai teman-teman niatnya scalping malah jadi investing. Kalau teman-teman menjadi scalping, jangan meninggalkan barang ketika tutup bursa. Clear, semuanya harus masuk dalam duit, bukan dalam barang. Kalau teman-teman seorang scalper sejati, jangan nisain barang. Kecuali kalau teman-teman dia swing-swing pendek lah gitu ya. Nah, jangan jadi scalper kalau teman-teman tidak sanggup untuk menghilangkan barang ketika jam perdagangan berakhir ya. Kalau teman-teman seorang scalper harus dicatat itu, dan untuk jadi scalper itu butuh latihan terus, latihan dan butuh mental seperti robot, tega cut loss. Kalau teman-teman ingin santai swing aja, mau 1 hari 2 hari secara TA masih oke, lanjut aja gitu ya. Mungkin nanti kalau sudah jebol support tinggal teman-teman punya pilihan, oke jebol support saya akan biarkan, saya akan average nanti di MA10-nya kembali, atau teman-teman akan cut loss. Dari dulu sampai sekarang market dikasih 3 pilihan. Ya, market dikasih 3 pilihan ketika saham teman-teman nyangkut. Sip ya, untuk CEM seperti itu. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Ciao.